Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza juddahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, mengumandangkan kalimatullah, puja dan puji, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Di penghujung ayat Allah katakan: walitukmilul iddata, apabila telah kalian sempurnakan bilangan jumlah puasamu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan kemudian nama Allah, puja dan puji atas kebesaran Allah, wa la'allakum tashkurun, agar kita jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, selain Allah berikan nikmat iman wal Islam, Allah masih memberikan kita dua tambahan nikmat setidaknya. Yang pertama nikmat sempat, dan yang kedua adalah nikmat kesehatan. Ada orang yang sempat tapi tidak sehat hari ini, sakit, terbujur, mungkin ada di antara mereka terinfeksi virus COVID-19. Sebaliknya ada orang yang sehat tapi tak sempat datang bersama kita pagi ini. Ma'asyiral muslimin, atas dua tambahan ini, nikmat ini, bersyukur kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempertemukan kita, masih menitipkan semangat dalam diri kita untuk bertakbir, memuliakan Allah, merayakan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda hampir di seluruh belahan dunia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan termasuk kita ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hakikat takwa adalah membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan bahasa gampangnya atau bahasa sederhananya, Ramadan dihadirkan oleh Allah bagi kita umat Islam untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ramadan Allah hadirkan kepada kita umat Islam dengan sasaran akhir, dengan target akhir, jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu hadirin, orang yang bertakwa itu hadirin, dialah yang pantas hari ini merayakan Idul Fitri. Orang yang bertakwa, orang yang berhasil meraih predikat takwa setelah berjuang 1 bulan penuh, bulan Ramadan, itulah orang yang berhak, pantas, layak merayakan Idul Fitri. Bagi orang yang tidak bertakwa, puasa sekedar menahan lapar dan haus saja, orang semacam ini dia tidak pantas merayakan Idul Fitri. Orang semacam ini dia puasa menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang yang sekedar menahan lapar dan haus hanya bisa merayakan Lebaran. Dia belum bisa, belum pantas merayakan Idul Fitri. Karena orang yang Idul Fitri kembali kepada fitrah, ada peningkatan dari segi kualitas keimanan dan sisi ketakwaan kepada Allah. Itulah sebabnya laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atin yazid. Idul Fitri bukan soal pakaian yang kita kenakan. Idul Fitri bukan soal mudik. Idul Fitri bukan soal banyaknya tunjangan hari raya yang kita terima. Walakinnal id liman ta'atin yazid. Idul Fitri adalah ketaatan yang mengalami peningkatan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kalau sebelum datang Ramadan, iman kita sekitar 30 sampai 40%, ketakwaan kita kepada Allah 20 sampai 40%, maka keluar Ramadan harus ada peningkatan setidaknya 10 sampai 20%. Kalau tidak ada peningkatan, tidak layak kita merayakan Idul Fitri, tapi kita pantas untuk sekedar berlebaran. Maka orang yang bertakwa itulah yang pantas merayakan Idul Fitri. Karena inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadisnya. Berapa banyak di antara umat Islam yang berpuasa Ramadan, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu, melainkan sekedar lapar dan dahaga saja. Maka saudaraku yang beriman, berdoa kita kepada Allah hari ini, bermunajat kita kepada Allah hari ini. Walaupun kemarin 1 bulan penuh Ramadan masih dihantam dengan pandemi corona, ini orang yang semangat merayakan Idul Fitri, kita yang semangat melakukan sholat lail, tarawih, witir, semangat kita berpuasa Ramadan, maka kita berdoa kepada Allah dengan segala ujian kita 1 bulan penuh itu.
Semoga Allah menjadikan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang terbaik di antara sekian Ramadan yang pernah kita tunaikan sepanjang kehidupan kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, kalaulah kita sudah mengalami peningkatan amal ibadah kepada Allah, inilah yang tadi khatib sampaikan, orang-orang yang pantas merayakan Idul Fitri. Orang yang takwa. Takwa dalam artian mikro maupun makro. Takwa dalam artian kecil maupun besar. Maka saudaraku, kalau setelah keluar Ramadan mulai hari ini 1 Syawal 1441 Hijrah ada peningkatan dari sisi angka sedekah. Hari ini saudara sedekah 1 juta atau setidaknya 100.000 dan saudara wiridkan setiap Jumat akan sedekah 100.000, pertahankan, itulah takwa. Seorang suami sayang kepada istrinya, tidak pernah membentak bahkan memukul istrinya, pertahankan itu sebagai suami, karena itulah bagian dari nilai-nilai ketakwaan. Bahkan seorang istri sebaliknya, tidak pernah membantah suaminya, taat aturan suaminya, sepanjang suaminya tidak mengajaknya durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Istri semacam ini, pertahankan nilai ini, karena ini juga takwa kepada Allah. Imam At-Tabrani mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan takwa itu adalah kumpulan kebaikan-kebaikan. Takwa adalah segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan. Tidak dipandang besar kecilnya amal yang kita kerjakan. Kalau niatnya lillahi ta'ala, kalau niatnya untuk melakukan kebaikan dan kemaslahatan, itulah takwa. Sebaliknya hadirin, besar pun amal yang kita kerjakan, besar pun bilangan sedekah dan infak yang kita sumbangkan, kalau ternyata niatnya ingin disanjung dan dipuji orang, maka tak ada nilainya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dipertahankan, percuma dan sia-sia, karena ini bukan nilai ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang menang karena Ramadan adalah bulan perjuangan. Keluar Ramadan, Syawal, 1 Syawal adalah hari kemenangan umat Islam. Kenapa dikatakan menang? Karena telah 1 bulan berjuang menghadapi hawa nafsu, telah 1 bulan berjuang menahan haus dan lapar, telah 1 bulan menahan mulut dari menggunjing dan fitnah. Semua itu adalah perjuangan yang kita tahankan. Maka keluar Ramadan, orang yang berhasil mempertahankan selama 1 bulan, inilah orang yang disebut menang secara besar. Orang yang Syawal, orang yang Idul Fitri adalah orang yang menang besar, orang yang meraih kemenangan yang besar. Dan orang yang meraih kemenangan besar itu setidaknya ada 3 kemenangan yang diraihnya. Pertama, orang yang menang spiritualnya. Apa makna kemenangan spiritual? Adalah kemenangan ruhani batiniahnya. Orang yang menang batinnya, sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang ketika datang Ramadan, ketika Ramadan Allah hadirkan dalam dirinya, ketika Ramadan Allah datangkan kepada kita. Beruntung orang yang ketika datang Ramadan, dia sucikan, bersihkan iman dan rohaninya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Ma'asyiral muslimin, orang yang menang keimanannya, orang yang menang ketaatannya kepada Allah,
maka ketaatan dan keimanan itu selayaknya mengalami peningkatan. Inilah yang dimaksudkan menang secara spiritual. Lalu yang kedua, orang yang menang itu dikatakan menang secara emosional. Apa makna kemenangan emosional itu? Adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Orang-orang yang mampu menahan emosinya. Walaupun kadang ada persoalan dalam kehidupan yang memancing kita untuk meluapkan amarah. Tapi kalau kita pertahankan emosi, kalau kita mempertahankan tidak memperturutkan hawa nafsu untuk marah, untuk mengumbar amarah, maka saudaraku ini adalah orang yang menang secara emosional. Orang yang menang emosional itu, dia mampu mengendalikan iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa amarah adalah api yang tertanam di dalam jiwa. Kalaulah kiranya antum meluapkan amarah, kalaulah sekiranya kita meluapkan emosi, maka menurut Imam Al-Ghazali kita tengah membangunkan iblis laknatullah alaih, karena iblis terbuat dari api yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin, berapa banyak persoalan kita di dunia ini, berapa banyak problematika yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mulai dari persoalan di rumah tangga, kalau terlalu gampang kita meluapkan emosi karena persoalan yang sepele, maka saudaraku ketahuilah bahwa kita tengah menghadirkan iblis di tengah rumah tangga kita yang bahagia itu. Kalau hanya persoalan sepele antara atasan gampang memarahi bawahan, maka ketahuilah bahwa kita tengah menghadirkan iblis di perusahaan kita. Kalau di antara ayah dan anak gampang meluapkan emosinya, ketahuilah bahwa kita tengah menghadirkan iblis di antara hubungan ayah dengan anaknya. Begitu juga dengan hubungan pertemanan, hubungan antara jiran dengan jiran. Kalau terlalu gampang kita mengumbar amarah, kalau terlalu gampang kita meluapkan emosi, maka saudaraku kita tengah membangun iblis di tengah hubungan kita sesama tetangga. Maka orang yang menang hari ini, yang pantas merayakan Idul Fitri hari ini adalah mereka yang menang emosionalnya. Perhatikan ketika Rasulullah SAW bertamu ke rumah Abu Bakar Siddiq. Satu ketika bertamu ke rumah Abu Bakar Siddiq, di tengah perbincangan datang seorang memaki Abu Bakar. Abu Bakar tersenyum, dia tidak mengindahkan orang tadi. Kemudian orang tadi karena tidak diperdulikan semakin marah. Abu Bakar kembali tersenyum. Dia melanjutkan pembicaraan dengan Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, orang tadi semakin memuncak emosinya. Abu Bakar tidak terkendali lagi. Dia berdiri dari tempat duduknya, bangkit, lalu dia membalas cacian makian orang tadi. Sekejap itu Rasulullah pun bergerak berangkat meninggalkan Abu Bakar dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan salam. Ditanya oleh Abu Bakar, dikejar oleh Abu Bakar sampai ke depan rumah. Ya Rasulullah, apa salah dan dosa sampai kau tinggalkan aku tidak mengucapkan salam? Rasulullah mengatakan, ketahuilah Abu Bakar, ketika ada orang yang datang memakimu, memarahimu tanpa alasan, tanpa sebab, kau tetap senyum, ketahuilah semua malaikat di langit turun bersimpuh berada di sisi kanan kirimu. Lalu yang kedua, kau masih tersenyum, dia masih marah, kau tetap tersenyum, ketahuilah Abu Bakar semakin banyak malaikat yang berada di sisimu. Tapi ketika yang ketiga kali Abu Bakar, ketika kau meluapkan emosimu, kau membalas cacian makian orang tadi, ketahuilah Abu Bakar, kata Rasulullah, satu-satu malaikat yang ada di dekatmu pergi meninggalkanmu semua. Dan yang turun duduk bersamamu adalah iblis laknatullah alaih. Dan aku, kata Rasulullah, tidak mau mengucapkan salam kepada iblis. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka kemenangan kedua yang harus kita raih
adalah kemenangan emosional. Harus mampu membentengi emosi dan amarah. Karena orang yang takwa, kata Allah dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang takwa itu dia sedekah di saat lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiza, orang takwa itu yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaiza, dia mampu membendung, menahan emosi dan amarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemenangan yang ketiga yang selayaknya kita raih setelah sebulan berjuang pada bulan Ramadan, kemenangan yang ketiga adalah kemenangan dari sisi intelektual. Apa makna kemenangan intelektual itu? Adalah kemampuan berpikir, membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Jangan pernah kita berpikir untuk mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kita mencampurkan antara yang ma'ruf dengan yang munkar. Ketahuilah saudaraku, bahwa Rasulullah berpesan antara perkara-perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas, tapi di tengah yang halal dengan haram ada satu perkara yang namanya subhat. Yang subhat ini kadang-kadang bisa menjerumuskan kita. Apa masalahnya kita terjerumus kepada hal-hal yang subhat? Tidak mampu membedakan mana yang halal dengan yang haram. Karena iman kita, karena akal kita diberikan Allah bercampur dengan segala isi persoalan dunia. Ketika keimanan bercampur baur dengan persoalan ekonomi, di sanalah kita kadang-kadang tidak tahu mana harus kita ambil, rizki yang halal apa rizki yang haram. Ketika keimanan bercampur dengan persoalan ekonomi di rumah tangga kita, kadang di sini kita tidak mampu berpikir jernih. Apakah rezeki yang kita hadapkan itu, yang kita dapatkan itu adalah halal apa tidak? Apakah yang kita kerjakan itu ma'ruf atau tidak? Kalau orang yang takwa, orang yang menang intelektualnya, maka dia berpikir segala sesuatu yang dia kerjakan apakah didasari atas ridho tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita harus mampu membedakan ini? Kenapa kita harus mampu membedakan antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dengan yang batil, yang ma'ruf dengan yang munkar, yang salah dengan yang benar? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran Allah turunkan bagi kita sebagai furqan, sebagai petunjuk dan pembeda di antara yang hak dengan yang batil. Maka kita harus mampu berijtihad, maka kita harus mampu berpendapat, maka kita harus mampu berpikir jernih, membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang halal, mana yang haram. Ma'asyiral muslimin, kemenangan secara intelektual ini erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Karena Allah menyandingkan antara iman dan ilmu dalam Quran. Saudara adalah orang yang beriman, paling beriman kepada Allah. Zikirnya hebat, puasanya mantap, zakatnya hebat. Tapi kalau semua ibadah yang saudara kerjakan tanpa nilai ilmu pengetahuan, maka nilai itu boleh jadi sia-sia. Orang yang tegak bangkit melakukan salat kepada Allah, melakukan salat sebagai tiang agama, tapi kalau salatnya tidak didasari dengan ilmu, maka salatnya boleh jadi sia-sia. Maka inilah yang Allah maksudkan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman. Yang beriman dulu Allah angkat. Wallazina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan pengetahuan beberapa derajat.
Saudaraku yang beriman, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Iman dan ilmu gak bisa dipisahkan. Kalau kita mampu memisahkan antara iman dan ilmu, maka jadilah kita orang yang sekuler dalam perbuatan. Ada seorang ahli fisika pencetus teori Big Bang, the Big Bang Theory. Pencetus ini tidak mengakui adanya Tuhan, ateis, karena dia lebih mementingkan kecerdasan intelektualnya ketimbang kecerdasan imannya. Apa katanya? Bahwa dunia terjadi bukan campur tangan Tuhan. Dunia terjadi karena ada dua partikel besar bertabrakan, lalu tabrakannya menghasilkan partikel-partikel kecil. Dan partikel besar dan kecil yang dihasilkan dari teori Big Bang itulah yang dia sebut galaksi tata surya. Hadirin ma'asyiral muslimin, orang yang terlalu mengedepankan kecerdasan intelektualnya tanpa diimbangi dengan kecerdasan imannya, orang semacam ini adalah ateis. Dia lebih mengedepankan ilmu ketimbang imannya. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikannya siang dan malam, dijadikannya bumi dan langit, terjadinya galaksi tata surya, matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. La ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani rahimakumullah. Maka setidaknya kemenangan yang ketiga ini harus kita raih dalam kehidupan kita. Harus kita raih pada 1 Syawal kita tahun ini. Harus kita raih walaupun kita 1 bulan telah berjuang puasa di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita bersama-sama di padang mahsyar, menghimpun kita bersama-sama di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.